Oke, halo Sobat Pintar, selamat malam. Balik lagi bersama KPB di serangkaian acara Sharing di Rumah Aja. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Jangan lupa Sobat Pintar selalu patuhi prokes. Dan jika tidak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah ya. Nah, Sobat Pintar, kembali lagi nih Kak Febri di acara live untuk Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan. Malam ini spesial banget karena ini jurusan yang mungkin Sobat Pintar cukup banyak yang belum mengetahui, yaitu Sistem Informasi Industri Otomotif. Kita akan membahas seputar profesi, serta nanti di jurusan tuh kuliahnya ngapain aja sih. Nah, buat Sobat Pintar yang mungkin belum tahu apa itu sistem informasi industri otomotif, itu adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen, dengan fokus bidang pada industri otomotif. Nah, daripada kelamaan nih, Kak Febri langsung kenalin aja nih sama narasumber yang luar biasa banget. Pertama ada Bapak Lucky Herianto, STMTI. Halo Bapak Lucky. Halo Mas Febri, terima kasih. Halo Sobat Pintar. Ya, Sobat Pintar, Bapak Lucky ya, ini adalah seorang Ketua Program Studi atau Kaprodi, jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta. Dan yang kedua ada narasumber kita, ada Mas Wahyu Agung Prakoso, STR-Kom. Selamat malam, Mas Wahyu. Halo, selamat malam Mas Febri. Halo, selamat malam Sobat Pintar. Nah, Sobat Pintar, Mas Wahyu ini adalah alumni tahun 2020 kemarin, wisuda tahun 2020, dari Politeknik STMI Jakarta dan saat ini bekerja sebagai Staff HR Management and Industrial Relation PT Toyota Astra Motor. Nah, ini sudah lengkap nih Sobat Pintar, sudah ada dari sisi akademisinya dan sisi praktisinya untuk menjelaskan apa sih jurusan tersebut. Nah, ini mungkin langsung aja nih Sobat Pintar, aku pengen tanya dulu sih mungkin dari Mas Wahyu. Malam Mas Wahyu. Halo, malam Mas Febri. Gimana Mas? Boleh diceritain dong, Mas. Mungkin juga jadi pertanyaan sobat pintar juga ya. Ini jurusan apa sih? Nah, awalnya gimana Mas Wahyu kok memilih menekuni jurusan ini, Sistem Informasi Industri Otomotif? Dan ini apa memang sudah menjadi gambaran sejak waktu mungkin di SMA atau SMK waktu dulu atau bagaimana, Mas? Ya, eh, yang pertama kali saya memilih untuk menekuni bidang sistem informasi industri otomotif ini diawali dari background pendidikan saya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya sekolah menengah kejuruan, jurusan rekayasa perangkat lunak, which is itu inline dengan sistem informasi. Nah, eh, pada saat memasuki perguruan tinggi, saya mencari-cari informasi dan uh, dapatlah informasi Politeknik STMI Jakarta ini. Ada sistem informasi industri otomotif. Di situ saya merasa tertarik apa aja sih sama seperti mungkin teman-teman juga kegambar sistem informasi industri otomotif itu apa aja sih kira-kira tuh uh, apa aja sih yang akan kita pelajari? Apakah sistem informasinya kita juga pelajari, industri otomotifnya juga kita pelajari gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk menekuni bidang sistem informasi industri otomotif. Dan ketika saya masuk ke dunia sistem informasi industri otomotif, saya juga melihat peluangnya yang sangat besar di dunia kerja yang membedakannya dengan sistem informasi biasa, kita memiliki pasar sendiri nih, Mas. Jadi kita udah terfokus ke industri otomotif, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa masuk ke lini bisnis lainnya gitu. Wah, keren banget nih Sobat Pintar. Mungkin masih banyak sih dari teman-teman atau Sobat Pintar yang belum mengetahui. Nah, tadi kita cukup cukup tahu ya bahwasanya seperti itu tadi. Ada penggabungan dari otomotif dengan sistem informasi. Kalau lebih jelasnya kita langsung tanya aja sama Bapak dosennya, Bapak Kaprodinya. Bapak Luki, boleh dong Pak Ya, dikasih gambaran ke kami, ke Sobat Pintar, apa sih sebenarnya yang dipelajari di jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta? oke. Terima kasih Mas Febri. Jadi Sobat Pintar, mungkin kita kenalan dulu ya. Jadi Politeknik STMI Jakarta ini itu sebetulnya Politeknik negeri di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi di bawah Kementerian Perindustrian. Nah,
Kementerian Perindustrian ini dia memiliki 10 politeknik yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Politeknik STMI. Nah, Politeknik STMI ini fokusnya itu adalah pengembangan industri otomotif. Jadi Kementerian Perindustrian itu punya 5 sektor nih, sobat, 5 fokus bidang, 5 sektor prioritas namanya. Jadi salah satunya adalah pengembangan otomotif. Jadi pengembangan industri otomotif. Nah, kebetulan itu juga menjadi fokus dari Politeknik STMI di Kementerian Perindustrian. Nah, pendidikan yang ada di Politeknik STMI itu merupakan pendidikan vokasi nih, sobat industri, sobat pintar. Jadi pendidikan vokasi ini tentu saja outputnya adalah nanti menciptakan mahasiswa yang memiliki spesialisasi dan juga keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, Politeknik STM ini memiliki 5 jurusan saat ini. Yang pertama adalah teknik industri otomotif, yang kedua adalah teknik kimia polimer, yang ketiga adalah administrasi bisnis otomotif, dan yang keempat itu adalah yang baru, yaitu teknologi rekayasa otomotif. Sementara kami sendiri adalah prodi sistem informasi industri otomotif. Nah, masing-masing punya tugas bagaimana kita fokus untuk mengembangkan SDM yang nanti akan terjun ke otomotif seperti halnya Mas Wahyu. Nah, mungkin dari sisi teknik industri otomotifnya dia lebih fokus ke proses bisnis yang ada di industri. Terus kalau teknik kimia polimer itu dia mungkin fokus ke produk-produk yang terkait dengan plastik, dengan karet, nah gitu, yang ada di industri gitu, yang terkait dengan otomotif tentunya kan. Terus kalau yang administrasi bisnis otomotif itu dia fokus kepada manajemennya, keuangannya, aspek SDM-nya gitu, aspek organisasinya, layanan penjual dan lain sebagainya. Nah, sementara teknologi rekayasa otomotif itu fokus kepada bagaimana menciptakan tools, alat bantu, mold and dies di proses industri, ya, di sektor industri terkait dengan industri otomotif. Nah, sementara prodi sistem informasi industri otomotif itu mensupport keseluruhannya gitu, dari penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan proses-proses yang ada di industri otomotif. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa saja sih yang dipelajari di prodi sistem informasi industri otomotif? Nah, tentu kami itu memberikan 4 aspek ya Mas Febri. Jadi 4 aspek yang bisa dipelajari di jurusan sistem informasi industri otomotif. Nah, seperti namanya, jurusan sistem informasi industri otomotif itu adalah gabungan dari sistem informasi yang diterapkan di industri otomotif. Seperti yang kita tahu, mungkin seperti Sobat Pintar ketahui juga, mungkin Sobat Pintar sudah mencari banyak informasi bahwa sistem informasi itu erat kaitannya dengan bagaimana mengimplementasikan sistem yang berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktis di perusahaan, dalam hal ini industri, Mas Febri gitu. Nah, apa saja kurikulumnya? Yang pertama, tentu saja kalau Sobat Pintar nanti kuliah di prodi sistem informasi industri otomotif, maka kami akan memberikan pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang baik gitu ya. Ya, karena jadi di situ nanti dari terkait dengan analisis gitu ya, terus basis data gitu ya, perancangan antarmuka, terus pengujian, terus audit sistem maksud. Nah, itu yang aspek pertama yang bisa dipelajari gitu di prodi sistem informasi industri otomotif. Nah, yang kedua, aspek kedua, seputar dunia industri. Jadi seputar dunia industri ya pastinya industri otomotif. Nah, jadi nanti Sobat Pintar bisa belajar bagaimana industri otomotif itu seperti apa ya kan. Terus kita juga belajar mengenai industri 4.0. Kenapa? Karena Kementerian Perindustrian itu sudah mencanangkan bahwa industri-industri itu harus ke arah industri 4.0 sejak tahun 2018. Nah, gitu.
Jadi industri 4.0 diperkenalkan di prodi ini. Ya. Terus habis itu belajar juga terkait dengan manajemen bisnis, Mas Febri, terkait perilaku organisasi, perencanaan pengendalian produksi, perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi banyak lagi nih yang kita bisa berikan terkait dengan pengetahuan-pengetahuan seputar industri otomotif. Aspek ketiga adalah Prodisio juga memberikan kemampuan sosialisasi atau soft skill yang baik sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, sesuai dengan kebutuhan industri kita berikan etika dan profesi di bidang sistem informasi, kita berikan juga etika dan profesi di industri, kita berikan juga mata kuliah interpersonal skill, di situ diajarkan bagaimana caranya mengutarakan pendapat yang efektif, bagaimana cara bekerja sama yang efektif, bagaimana cara mempresentasikan ide-ide yang efektif dan lain sebagainya. Nah, yang aspek keempat yang nggak kalah pentingnya kita membekali tentu saja dengan pengetahuan umum. Jadi pengetahuan umum itu semisal bahasa Inggris gitu ya. Dan juga peningkatan iman dan takwa, Mas Febri. Karena tanpa peningkatan iman dan takwa ini, penting banget. Tanpa peningkatan iman dan takwa, sepintar apapun mahasiswa itu nothing, Mas Febri. Gitu. Jadi tidak ada hasilnya gitu. Attitude-nya tuh langsung runtuh gitu. Nah, itu yang penting yang kita tekankan gitu, Mas Febri di sini. Siap. Jadi itu kurikulumnya. Terima kasih Bapak. Itu poin terakhirnya ya buat Sobat Pintar. Sepintar apapun kalian, kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa, itu nanti nothing. Itu penting banget Sobat, buat dasaran kita melangkah di selanjutnya. Bapak, ini ada yang komen-komen nih dari Artamfir. Jurusannya terdengar laki gitu. Lalu dari Syafira Ramadanti jawab, aku gak laki tapi tertarik banget. Sebenarnya ini jurusannya terbuka ya Pak, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Justru kita yang banyak itu perempuan. Justru yang banyak perempuan ini Sobat Pintar ini, ayo yang denger. Jadi kalau angkatan sebelumnya memang berimbang, tapi kesini-sini cenderung perempuan ini yang memilih jurusan ini. Gitu. Karena memang sebenarnya Sobat Pintar ya, jurusan sistem informasi itu adalah jurusan yang paling mendekati sebetulnya ada bidang ICT, bidang komputer itu sebenarnya memiliki 7 rumpun keilmuan. Gitu. Yang pertama adalah teknik komputer, mungkin Sobat Pintar udah cari informasi. Ada teknik komputer, ada ilmu komputer, ada cyber security, ada sistem informasi sendiri, terus ada teknologi informasi, terus ada rekayasa perangkat lunak, terus ada yang sekarang lagi booming ini data science. Cuman benar-benar Pak. Dari ketujuh ini nih itu persamaannya adalah harus bisa coding, Mas Febri. Itu wajib banget. Basic dasarnya harus bisa coding. Basic dasarnya coding. Nah, cuman kelebihan dari sistem informasi yang tidak dimiliki oleh oleh selain itu yang tadi saya sebutkan itu adalah kohesinya sangat kuat sekali melekat. Kohesi itu apa? Misalkan gini, basicnya sistem informasi, tapi kita berikan juga pengetahuan seputar industri otomotif, jadi namanya sistem informasi industri otomotif. Basicnya adalah sistem informasi, tapi nanti sobat industri kerja di perbankan, sobat industri mengupdate pengetahuan perbankannya sehingga namanya sistem informasi perbankan. Jadi Jadi sistem informasi ini karena kohesifnya sangat kuat ini jadi menarik bagi pendaftar terutama kaum wanita gitu. Nah, terus. Jadi makin baik gitu. Jadi gitu. Okay. Itu tadi kalau dari Pak Wahyu bahwa ini terbuka loh buat laki-laki maupun perempuan, bahkan semakin kesini semakin banyak perempuannya. Dan tadi seperti tadi ada cyber security, ada big data dan yang lain sebagainya yang dipelajari. Nah, kita langsung tanya nih sama yang langsung pengalaman di industrinya yang saat ini bekerja di PT Astra. Mas Wahyu, boleh diceritakan sebenarnya tugasnya ya seorang SIIO atau Sistem Informasi Industri Otomotif itu di dunia lapangan atau di dunia industrinya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, untuk tugasnya Mas Febri, jadi untuk Sistem Informasi Industri Otomotif ini basic thinking-nya sama seperti industri informasi pada umumnya. Akan tetapi Sistem Informasi Industri Otomotif ini lebih mengacu kepada pengaplikasiannya di industri otomotif itu sendiri gitu. Nah, untuk pengalaman saya
terkait sistem informasi industri otomotif ini. Karena saya di bagian human research, saya sedikit untuk mengaplikasikan bagaimana sistem informasi diaplikasikan di industri otomotif. Tapi dengan saya mempelajari, menekuni di sistem informasi industri otomotif, saya dapat knowledge baru nih terkait bagaimana sih budaya-budaya di industri otomotif tuh, terus sedikit tahu terkait proses-proses di industri otomotif, karena walaupun begitu industri otomotif ini kan cangkupannya lebih apa Mas? Industri otomotif ini kan proses-prosesnya kalau misalkan kita nggak tahu, even saya itu HR, tapi kan kita harus sedikit tahu terkait proses-proses yang ada di operasional gitu, Mas. Nah, pengaplikasiannya sendiri, saya memecahkan suatu masalah, melihat suatu masalah, lalu membreakdown suatu masalah sehingga proses yang tadinya dikerjakan 5 step, bagaimana caranya saya bisa mengerjakan hanya 3 step atau 2 step, seperti itu sih, Mas. Tugas sistem. Betul. Jadi sebenarnya nanti pun lulusannya juga ini loh, Sobat Pintar bisa mengaplikasikan keilmuannya di berbagai lini, dan tentunya dengan basic sistem informasi khususnya di bidang otomotif ini mempermudah. Contohnya Mas Wahyu tadi mengetahui, apalagi sebagai HR kan mengontrol semua divisi ya, mengontrol semua orang di sana. Kalau nggak tahu nanti, wah ini nanti dibohongin atau seperti apa, jadi Mas Wahyu pastinya udah tahu. Nah, ini ada pertanyaan nih Bapak dari Danu Tirtayasa _ keahlian apa yang bisa didapat dari jurusan SIIO? Dan ini mungkin juga, saya juga pengen bertanya sih Bapak, selain keahlian yang nanti bisa didapat, sebenarnya sebelum masuk nanti sebagai seorang SIIO atau sistem informasi industri otomotif, sebenarnya kemampuan atau karakter apa sih Pak yang harus basicnya sudah dimiliki oleh calon mahasiswa di sana? Oke, baik, terima kasih Mas Febri. Jadi kemampuan ya. Jadi bicara kemampuan itu tentu lulusan ini diharapkan mampu berkiprah gitu ya, berkiprah di perusahaan gitu yang tentunya proses bisnisnya itu menggunakan IT gitu ya untuk menjalankan proses bisnis tersebut gitu kan. Nah, terkait dengan kemampuan yang nanti diperlukan gitu ya, terkait dengan kemampuan yang nanti diperlukan kalau misalkan sobat pintar gitu ya mau mendaftar di Prodisio, tentunya kemampuan dasarnya yang kita lihat itu adalah kemampuan matematiknya, Mas Febri. Jadi tentu kemampuan matematikanya yang harusnya baik gitu. Kenapa? Betul. Karena yang namanya Prodisio ini ya, Prodi Sistem Informasi umumnya itu biasanya mengutamakan kemampuan logika yang baik dalam memecahkan permasalahan dan juga pengembangan sistem informasi, Mas Febri. Gitu. Jadi kemampuan logikanya harus kuat nih. Kenapa? Karena kemampuan logika itu sebagai dasar dari adik-adik sobat pintar mampu untuk mengimplementasikan sistem berbasis komputer tentu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di perusahaan. Itu tadi kemampuan matematikanya yang harus baik, tapi tidak harus kemampuan matematika yang yang levelnya tinggi loh sobat pintar, enggak juga gitu ya. Kemampuan matematika dasar aja sudah cukup, karena nanti di awal-awal perkuliahan nanti akan ada mata kuliah yang terkait dengan matematika dasar. Nah, terus yang kedua, kemampuan apa sih yang diperlukan gitu ya di dalam prodi sistem informasi industri otomotif? Tentu kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris itu tentu menjadi nilai tambah nih adik-adik sobat pintar ya. Kenapa? Karena pengembangan ilmu dari sistem informasi ataupun sistem yang berbasis komputer lainnya itu pasti erat kaitannya dengan pengembangan ilmu yang memang dari luar gitu. Jadi kita harus paham, kita harus memahami literatur bahasa Inggris dengan baik. Gitu, ya. Nah, tadi ditanyakan juga karakter ya. Jadi karakter apa sih sebetulnya yang cocok gitu ya
di Prodisio ini gitu ya. Yang pasti percaya diri Mas Febri. Percaya diri dulu gitu ya, percaya diri bahwa Ide yakin dulu pentingnya, Pak. kita pede dulu gitu. Jadi percaya diri untuk mampu belajar. Mampu belajar ini penting gitu ya. Kalau awal-awal ngelihat mata kuliahnya udah aduh ya, nah ini pasti mundur teratur ya. Mundur teratur ya. Pede dulu, itu kata kunci gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kreatif dan solutif. Kenapa? Karena ada kalanya masalah-masalah di perusahaan itu bisa kita pecahkan dengan hal-hal yang kreatif. Jadi kita mengembangkan sistem informasi yang dia kreatif dan juga solutif. Solutif ini artinya sistem informasi yang nanti akan dikembangkan di industri gitu ya, di industri atau di perusahaan gitu ya. Itu sebisa mungkin tidak menjadikan beban bagi perusahaan tersebut, Mas Febri. Tidak menjadikan kos tambahan gitu. Nah, bagaimana caranya gitu. Selama ini kan yang namanya investasi TI ya pasti mahal gitu ya, menjadi beban bagi perusahaan, menjadi kos. Nah, gimana caranya supaya implementasi itu mendatangkan lebih banyak benefit, tentu dengan kos yang seminimal mungkin gitu. Jadi solutif. Nah, gitu ya. Terus Betul, yang betul. selanjutnya karakter yang diharapkan gitu ya, sobat pintar gitu ya. Tentu mampu bekerja sama, ini penting. Jadi era saat ini itu tidak zamannya lagi kita coding itu gitu ya, kita mendevelop sistem itu sendiri, Mas Febri. Jadi sekarang zamannya kolaboratif development, kolaboratif programming, ya gitu. Jadi kemampuan kerjasama ini sangat penting nih sebetulnya, karakter yang paling penting gitu ya di prodi sistem informasi industri otomotif. Bagaimana dia mampu bekerja sama dengan partnernya dalam mengembangkan sistem, bagaimana dia bekerja sama dengan stakeholder dalam dalam mengelisitasi gitu ya kebutuhan-kebutuhan sistem yang nanti akan diimplementasikan. Oh, itu penting banget. Terus yang paling penting lagi adalah adaptif terhadap perubahan, Mas Pepi. Betul, betul. Teknologi itu berkembang gitu, berubah gitu. Teknologi itu berubah setiap 3 bulan. Ya, ada teknologi baru gitu kan, ada teknologi baru, ada bahasa pemrograman yang baru, ada update software baru. Nah, itu harus adaptif terhadap perubahan. Nah, itu yang paling penting, beberapa karakter yang sebetulnya sih harus dimiliki gitu oleh mahasiswa-mahasiswa di prodi SIO. Nah, baik. Tadi pertanyaan dari dari sobat pintar tadi ya. Skill atau yang nantinya bisa didapatkan nih Bapak setelah lulus dari STMI. Skill yang didapatkan gitu ya. Jadi skill yang didapatkan itu yang pertama tentu saja mahasiswa itu nanti akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem, mengimplementasikan sistem di perusahaan, mengidentifikasi kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut dan apakah permasalahan itu bisa dipecahkan dengan dengan mengimplementasikan sistem yang berbasis komputer. Tentu saja Mas Febri, tujuan dari kita mengimplementasikan sistem yang berbasis komputer itu tentu kita ingin meningkatkan value dari perusahaan, meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut, atau meminimalkan risiko yang terjadi di perusahaan itu. Itu adalah adalah tujuannya. Itulah skill yang nanti didapatkan. Yang kedua, seperti Mas Wahyu, skill-skill di industri otomotif, pengetahuan-pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, pengetahuan-pengetahuan yang ada di industri otomotif itu kita sampaikan. Tentu kita juga memiliki dosen-dosen praktisi loh, Mas Febri. Betul, langsung dari industrinya ya Bapak ya? Langsung Indonesia, dosen praktisi, dosen tamu yang betul-betul dari industri otomotif gitu. Jadi mereka bisa mereka bisa membagi pengalaman, membagi pengetahuan terkait dengan dunia otomotif. Nah, itu skill yang nanti bisa didapatkan. Contohnya Mas Febri itu, Mas Wahyu gitu. Mas Wahyu itu contohnya gitu. Terus yang ketiga ya tentu saja ya kemampuan lainnya ya itu tadi yang tadi dibilangin ya, kemampuan terkait dengan soft skill-nya gitu ya. Karena kan dunia industri ini kan dia attitude-nya mahasiswa itu attitude-nya harus memiliki attitude yang sesuai dengan kebutuhan industri.
disiplin, nah gitu ya. Nah, iya benar-benar Pak. Percaya Tanggung diri jawabnya kan harus gitu, tinggi. tanggung jawab harus tinggi, nah itu. Jadi industri ini sesuatu yang memiliki attitude yang sebetulnya berbeda gitu ya, berbeda tapi juga kita harus tahu attitude apa saja yang dibutuhkan di dunia industri. Nah itu nanti kita pelajari gitu di Betul, Politeknik betul. STM. Jadi itu Mas Febri. Nah, itu buat sobat pintar tadi yang tanya seperti itu, bahwasanya ada attitude, ada skill-skill yang berhubungan dengan technical yang nanti akan diberikan. Tentunya buat sobat pintar yang tadi juga ada yang bertanya, nanti karakter atau kemampuan apa yang harus dimiliki, basicnya matematika, tapi bukan berarti harus excellent di Oh matematikanya, iya. setidaknya dasar-dasarnya. Nah, ini ada pertanyaan dari _tahu_ saya. Kak, ceritakan pengalamannya. Ini mungkin ke Kak Wahyu nih. Kak Wahyu boleh dong diceritain mungkin pengalaman yang menarik nih, baik sebagai mungkin mahasiswa ya di SIO STMI Jakarta, atau mungkin setelah lulus sebagai bekerja sebagai di bidangnya. Ya Mas Febri, jadi untuk pengalaman yang paling menarik yang saya rasakan nih selama berkecimpung di sistem informasi industri otomotif, khususnya di Politeknik STMI, itu kita jadi ada additional knowledge yang kita dapetin. Selain sistem informasi pada umumnya yang kita dapetin, kita juga dapat nih sedikit terkait industri otomotif, mulai dari sejarah dan perkembangannya di industri otomotif, terus juga membahas sedikit proses bisnis yang ada di industri otomotif, kayak seperti supply chain manajemennya, perencanaan pengendalian mutunya. Jadi kita di sistem informasi industri otomotif, yang menarik itu adalah kita mendapatkan dua knowledge sekaligus, jadi memiliki nilai lebih aja sih Mas, dibanding sistem informasi yang biasanya. Nah, selain daripada itu, dari suasana mengajarnya, dari suasana lingkungan kampusnya juga sangat sangat nyaman ya Mas, yang saya rasakan di Politeknik STMI Jakarta. Jadi pengalaman-pengalaman yang itu mungkin yang bikin saya kangen nih ke kampus lagi gitu. Walaupun baru lulus sebenarnya sih Mas. Oh ya, sobat pintar, ini FYI, Kak Wahyu ini baru lulus tahun lalu dan lulusnya tahun 2020 berarti ya Kak ya. Iya Dan benar. Tahun satu tahun sebelum lulus, Kak Wahyu sudah di-hire dari perusahaan yang saat ini Kak Wahyu tempati di Astra, betul ya Kak ya? Iya betul. Berarti di semester akhir Kak Wahyu sudah sambil kerja dong berarti ya? Iya udah sambil kerja. Jadi awalnya tuh mulai dari magang sih Mas. Nah dari magang itu ya buat tips juga nih buat sobat-sobat pintar, cari-cari peluang. Jadi bagaimana caranya kita juga bisa tetap bertahan di perusahaan tersebut sehingga bisa mendapatkan nilai lebih lah. Betul. Tadi mungkin yang tanya-tanya ini terkait prospek kerjanya, ini kalau bisa dijawab Kak Wahyu, dan tadi ada bocoran juga sih dari Pak Luki bahwa nggak cuma Kak Wahyu aja dan teman-temannya yang lain, kebanyakan sudah di-hire atau sudah bekerja sebelum wisuda. Bahkan wisudanya di pandemi tapi sudah kerja loh, keren banget. Sumpah. Nah, ini juga ada pertanyaan. Ini mungkin dari Pak Luki bisa bantu jawab. Dari Aldo Arifka. Assalamualaikum Pak, saya nanya, anak SMA apa bisa masuk jurusan Politeknik Industri? Contohnya di STMI Jakarta ya Pak. Mungkin karena ini pasti nanti dari SMK atau seperti apa. Dan mungkin sekalian nih Pak, boleh dijelaskan. Kalau di STMI sendiri, jenjang apa ya, pendidikannya seperti apa Bapak? Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi kebetulan saya mengundang Mas Wahyu karena ternyata lulusannya SMK gitu ya. Tapi banyak juga nih sobat pintar ya yang lulusannya SMA IPA ataupun IPS. Nah gitu. Jadi SMA IPA ataupun IPS. maupun IPS. Nah ini buat Betul. sobat pintar IPS.
Ya, yang penting apa ya, memiliki kemampuan matematika dasar yang baik gitu ya. Karena itu apa ya, nilai poin penting gitu supaya bisa mengikuti mata kuliah yang ada di prodi Sistem Informasi Industri Otomotif. Nah, jadi tidak hanya dari SMK gitu, tapi dari SMA, IPA, IPS maupun madrasah aliyah bisa gitu. Kebetulan saya nggak Semua bawa. jenjang pendidikan ya Bapak ya bisa ambil. Betul, madrasah aliyah bisa gitu ya. Nah, jadi bisa masuk ke prodi sistem informasi industri otomotif. Kenapa? Karena ya itu tadi apa namanya itu prodi sistem informasi industri otomotif ini ya dia tidak hanya belajar bagaimana caranya mengembangkan sistem gitu ya, melakukan coding, tapi dia juga memahami organisasi, memahami apa bisnis, memahami bisnis dan manajemen yang ada di organisasi tersebut. Jadi menarik juga sebetulnya. Nah, jadi itu. Nah, tadi mungkin yang menarik itu Mas Febri tadi kenapa Mas Wahyu itu bisa diterima gitu ya, bisa diterima di industri otomotif. Kenapa? Karena kita ya Politeknik STM ini sudah menerapkan pendidikan dual sistem. Jadi pendidikan dual sistem ini polanya 521 nih Sobat Pintar. Apa itu? Apa itu? 521 itu artinya 5 semester di kampus untuk belajar gitu ya. 2 semester di industri, Mas Febri. 2 semester Langsung di di industri. industrinya, Langsung kita satu tempatkan di tahun. industri. 1 tahun, betul. Industrinya kita sudah kerjasama dengan banyak industri. Terkait dengan industri otomotif. Kita kerjasama dengan Institut Otomotif Indonesia, di mana membernya itu banyak industri otomotif yang besar gitu ya, ATPM gitu ya. Terus kita juga sudah kerjasama dengan perhimpunan perkumpulan industri komponen otomotif. Nah, ini banyak sekali, Mas Febri. Ini Betul, mungkin betul. anggotanya sekitar 200 gitu. Nanti kita sudah Wow. kerjasama gitu. Dan juga kita kerjasama juga dengan dengan GIAM gitu ya. Jadi gabungan industri alat angkut. Nah, gitu. Jadi ini anggotanya banyak. Jadi gabungan industri alat mobil dan motor namanya GIAM itu. Jadi anggotanya itu sebanyak 240 industri. Ya, kita udah menjalin kerjasama. Jadi mahasiswa yang mau magang selama 1 tahun itu kita salurkan ke industri-industri tersebut. Contohnya seperti Mas Wahyu. Gitu. Nah, Iya itu nih Bapak. Mas Febri. Ini di Nah, kolom komentar uh, juga ada yang bantu menjawab nih Bapak. peluangnya sangat besar nih Mas Febri. Kenapa? Ya, Mas Febri, peluang di sistem informasi. Kenapa ya? Seperti Mas Wahyu itu waktu magang dia langsung ditugaskan untuk mengembangkan sistem HR, mengembangkan sistem HR di perusahaan tersebut gitu. Nah, tentu perusahaan akan berpikir nih Mas Febri, perusahaan akan berpikir sistemnya jalan, running gitu ya. Betul, Sistem itu betul. mendatangkan benefit bagi perusahaan. Kan sayang mau ngelepas orang yang developnya ya, kan Jadi gitu. langsung di Langsung hire. aja, Betul. iya. Nah ini banyak bukan hanya Mas Wahyu nih, banyak teman-temannya seperti itu. Itu rahasianya sebetulnya. Gitu. Jadi memang langsung dikonekkan dengan industri yang nanti akan Ya, menyerap contohnya Mas Wahyu dan rekan yang lain. ya. Ini ada yang bantu jawab nih Pak dari Ira Alexander underscore 14. Tadi dia juga cerita nih Pak, sepertinya dia sudah diterima jalur prestasi dan ini mungkin nanti bakalan masuk diajar oleh Pak Luki. Dia juga Baik. bantu jawab, izin berpendapat menurutku sangat cocok dan prospeknya sangat menjanjikan karena basicnya sama seperti sistem informasi pada umumnya ditambah ada pengetahuan di bidang otomotif. Wah, jadi memang sebenarnya untuk prospek sendiri sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ya Bapak ya, karena memang sudah terbukti. Contohnya sudah ada di depan kita ada Kak Wahyu seperti ini. Kak Wahyu, boleh dong Kak diceritakan kalau di sekarang ya, di kondisi new normal ini, seorang ahli di bidang sistem informasi industri otomotif itu seperti apa ya peran dan fungsi untuk saat ini? Ya, untuk peran saat ini ya seperti kita tahu sekarang pandemi
Jadi banyak hal-hal terutama terkait operasional pekerjaan ya, yang tadinya kita bekerja di kantor, sekarang ada kombinasi nih, ada bekerja dari rumah, bekerja dari kantor, atau bekerja dari lapangan bahkan. Nah, dari perubahan-perubahan ini kita harus bisa cepat beradaptasi sama perubahan-perubahan. Jadi peran ahli sistem informasi ini bagaimana caranya bisa membuat operasional kantor tetap berjalan walaupun Betul. kondisinya WFH WFO gitu. Salah satunya itu bagaimana salah satu contohnya itu adalah bagaimana cara absen kita dari rumah yang sebelumnya kita mungkin ada beberapa metode kayak tapping kartu atau mungkin ada yang beberapa masih manual ya prosesnya. Sekarang kita dituntut nih bagaimana caranya membuat sistem yang sederhana untuk record daripada absen kita sendiri gitu. Itu peran ahli sistem informasi di era-era ini sih, Mas. Betul, betul. Berarti juga memastikan biar walaupun dari rumah itu juga bekerja loh, seperti itu ya, Mas Wahyu ya? Iya, betul. Nah, selain daripada itu kan HR juga bertugas ya terkait training dan development karyawan. Nah, ini cukup challenging juga khususnya di bidang HR. Bagaimana caranya kita tetap memberikan training dan development kepada karyawan, terutama karyawan-karyawan yang baru masuk, kan trainingnya itu kan cukup sulit ya Mas kalau misalkan kita harus semua by virtual gitu. Nah, di sini juga peran ahli sistem informasi membuat platform untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Oke, oke. Jadi penting banget nih Sobat Pintar. Saya rasa mungkin yang diceritakan oleh Mas Wahyu ini memang di industrinya saat ini. Dan tentunya di tempat-tempat yang lain, peran sistem informasi itu cukup luas ya Sobat Pintar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, dan mungkin bisa dibantu Bapak Luki. Dari Fahmi Redo 09. Kak, pada semester 6 sampai 7, para mahasiswa 6 dan 7, mahasiswa STM melakukan pembelajaran industri. Kak Wahyu pada semester 6 dan 7 berada di industri mana, dan apakah ini kita para mahasiswa bisa memilih industri sendiri-sendiri? Oh, sorry, ini mungkin dari Kak Wahyu dulu, nanti untuk yang bisa memilih sendiri-sendirinya atau dipilihkan oleh kampus nanti boleh dibantu oleh Pak Luki. Monggo Kak Wahyu. Sorry Mas Febri, bisa diulang pertanyaannya? Tadi Iya, ada suaranya hilang. di semester 6 dan 7 waktu itu Kak Wahyu sudah magangnya di mana ya, kayak? Iya, semester 6 saya magang mulai dari semester 5 itu di Toyota Astra Motor. Masih di tempat yang sama, yaitu HR Management and Industrial Relation. Jadi mulai di semester 5 saya udah mulai magang di PT Toyota Astra Motor. Dilanjutkan sampai lulus Bekerja. Sampai bekerja. Sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan di PT Toyota Astra Motor. Oke, itu Sobat Pintar. Bukan dari semester 6 lagi ya, tapi dari semester 5 sudah di industri. Nah, tadi mungkin dari Bapak Luki boleh Pak dikonfirmasi sebenarnya untuk program seperti ini memang dicarikan oleh kampus atau mahasiswa juga bisa milih sendiri atau kolaborasi ya, mahasiswa juga mencari, dari kampus juga membantu mencarikan. Ya, jadi tadi Mas Wahyu itu semester 5 akhir ya, sebetulnya jatuhnya di semester 6. Ya, jadi program magang itu ada di semester 6 dan semester 7. Tapi semester 5 akhir tuh mahasiswa sudah bisa kita salurkan. Nah, kita sudah salurkan ke industri. Ya, tapi proses untuk magangnya sendiri nih Sobat Pintar itu ada di semester 6 dan semester 7. Jadi memang 1 tahun gitu. Nah, untuk industrinya kita carikan nih Sobat Pintar, kita carikan. Jadi kita cari tadi kan kita sudah menyampaikan informasi bahwa kita ini sudah bekerja sama loh dengan perusahaan-perusahaan industri otomotif gitu. Kita sudah bekerja sama dengan industri
komponen yang bergerak di sektor otomotif, kita juga bekerja sama dengan industri-industri otomotifnya secara langsung gitu. Nah, itu kita salurkan nih Mas Febri. Nah, tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin mencari sendiri gitu ya selama 1 tahun, ya bisa juga gitu. Jadi ada juga beberapa mahasiswa tapi tidak banyak. Yang mencari sendiri, yang penting dia industrinya industri yang otomotif, baik industri menengah maupun industri kecil, bisa berupa komponen otomotif ataupun industri-industri yang memang supportingnya ke industri otomotif. Nah, jadi seperti itu Mas Febri. Siap, terima kasih Bapak. Ini ada juga yang bertanya dari KTWHFFUX, STMI Jakarta negeri atau swasta. Ini berarti kalau STMI itu bagaimana Bapak untuk statusnya? Boleh mungkin dijelaskan? Oke. Tadi mungkin sudah disampaikan di awal bahwa STMI ini, Politeknik STMI Jakarta ini berada di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi statusnya adalah negeri. Nah, negeri nih Sobat Pintar nih. Adalah negeri, ya. Nah, yang paling penting lagi ini informasinya nih untuk Sobat Pintar. Biaya pendidikan di Politeknik STMI itu per semester cukup kompetitif nih Mas Febri, hanya sebesar 4,5 juta. Itu sudah termasuk uang SKS, udah termasuk uang praktikum, dan nggak ada sumbangan pendidikan lainnya. Jadi itu betul-betul flat. Nah, kompetitif banget tuh. Padahal sebetulnya Mas Febri, Politeknik itu pasti mahal. Kenapa? Karena investasinya juga mahal. Politeknik itu kan erat kaitannya dengan pengembangan lab gitu ya, labnya harus tersedia sesuai dengan yang ada di industri, dan menciptakan itu mahal Mas Febri. Nah, di kita karena kita memang betul-betul di bawah Kementerian Perindustrian, kita dapat subsidi nih gitu, dapat subsidi sehingga Sobat Pintar nanti yang ingin berkuliah di Politeknik STMI Jakarta itu cukup membayar sebesar 4,5 juta rupiah flat sampai lulus. Gitu, Mas Wahyu. Mas Febri. Keren. Ini buat Sobat Pintar ya, yang saat ini juga masih mencari kampus. Saya rasa STMI juga bisa loh jadi opsi pilihan karena sudah dijelaskan tadi, lulusannya rata-rata sudah di-hire loh dari perusahaan sebelum lulus, contohnya Kak Wahyu dan teman-temannya yang lain. Dan ini juga termasuk negeri nih, Sobat Pintar. Jadi ini mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman yang saat ini masih galau, aku pengen kuliah di mana kayak gitu. Nah, kalau Kak Wahyu tadi kan cerita ya di jawaban yang pertanyaan tadi katanya memang dari SMK-nya aja memang sudah tentang RPL kalau nggak salah ya, tentang perangkat lunak seperti itu. Jadi memang sudah sepassion nih yang dilanjutkan di jurusan di sini, di Sistem Informasi Industri Otomotif. Menurut Kak Wahyu nih, karena banyak banget nih Sobat Pintar, adik-adik kita yang masih baik itu SMA maupun SMA, galau nih Kak Wahyu dalam memilih suatu jurusan. Sebenarnya penting nggak sih Kak untuk mengetahui potensinya sedini mungkin dari SMA menuju SMA maupun SMK, maupun dari SMA SMK ini menuju ke perkuliahan, biar nggak bingung nih waktu mau masuk apa nih yang mau didaftar kayak gitu kan? Bagi saya sangat penting ya Sobat Pintar untuk mengetahui potensi Sobat Pintar tuh passionnya ada di mana gitu, termasuk kelebihan terus kekurangan Sobat Pintar. Melihat dari kelebihan dan kekurangan Sobat Pintar, baik dari sisi akademis maupun kepribadian, pasti Sobat Pintar akan bisa menentukan dengan mudah jurusan apa yang kira-kira Sobat Pintar ingin tekuni gitu. Harapannya sih melalui dari pengenalan diri ini, Sobat Pintar bisa lebih dewasa dalam menjalani nanti program studi yang dipilih gitu. Itu tuh Sobat Pintar. Jadi memang penting nih sedini mungkin. Dan buat Sobat Pintar yang mungkin masih galau, aku tuh harusnya melanjutkan di apa sih? Yang sesuai sama potensiku, passionku itu apa? Nah, tenang aja nih. Karena di dalam aplikasi Aku Pintar, membantu Sobat Pintar di dalam fitur namanya Minat Pintar. Untuk mengetahui kepribadian kalian, jurusan yang cocok, kemampuan, bahkan gaya belajar nih yang cocok buat kalian. Dan semuanya gratis. Langsung dicoba, download di aplikasi Aku Pintar, baik di Android,
di Play Store maupun untuk iOS atau iPhone. Kembali nih ke Bapak dosen kita, Bapak Luki. Tadi kita sudah berbicara cukup panjang tentang apa yang dipelajari di STMI Jakarta untuk SEO, dan mungkin jurusan yang lain tadi Bapak juga sempat menjelaskan. Mungkin boleh Pak dijelaskan sebenarnya biar Sobat Pintar ini mungkin yang sedang mencari-cari informasi nih terkait kampus, ini sepertinya bisa nih jadi opsiku. Boleh dong Pak dijelaskan ke Sobat Pintar mungkin pencapaian ataupun prestasi. Siapa tahu nih Sobat Pintar tertarik mungkin untuk bergabung di STMI Jakarta. Ya, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan prestasi, tentunya Politeknik STMI Jakarta, Prodisio tentu ada beberapa ya, jadi cukup banyak. Tapi yang paling penting itu tentu aja adalah benefit yang didapatkan nanti kalau misalkan kuliah gitu ya di Politeknik STMI Jakarta, khususnya di Prodi Sistem Informasi Industri Otomotif. Jadi benefitnya apa ya? Tentu saja benefitnya seperti yang didapatkan oleh Mas Wahyu dan teman-teman. Jadi kesempatan yang peluangnya sangat besar gitu untuk dapat bekerja. Gitu. Karena tentu Sobat Pintar kan mencari kuliah, tentunya nanti kan outputnya tentu akan mencari pekerjaan gitu, atau juga melakukan yang namanya technopreneurship, wirausaha gitu kan. Nah, jadi sebetulnya itu benefit yang harusnya dipikirkan gitu oleh Sobat Pintar. Gitu. Jadi dengan kuliah yang tidak terlalu mahal gitu ya, kompetitif lah harganya gitu ya, Sobat Pintar bisa cepat mendapatkan prestasi yang harusnya didapatkan gitu oleh Sobat Pintar nantinya kalau misalkan kuliah di Politeknik STMI Jakarta gitu. Jadi itu barangkali Mas Febri. Terima kasih Bapak. Dan buat Sobat Pintar nih, mungkin yang pengen kepo-kepoin tentang STMI Jakarta juga bisa loh dicek di aplikasi Aku Pintar, cari jurusan, di sana ada detail tentang jurusan dari STMI, dan mungkin buat Sobat Pintar juga mungkin yang pengen ngepoin selanjutnya setelah dari aplikasi Aku Pintar, bisa juga mengunjungi dari website sendiri dari STMI Jakarta. Bapak Luki, Mas Wahyu, nggak terasa nih kita sudah di penghujung acara nih, sudah hampir 50 menitan kita live bersama, dan sepertinya kayak baru sebentar nih. Iya, cepat sekali ya. Bapak Luki, Mas Wahyu, terima kasih banget nih udah ditemenin nih pada malam hari ini dan diberikan informasi baru terkait apa itu jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif. Semoga ini bermanfaat untuk Sobat Pintar di luar sana, menambah wawasan bahwasanya ada jurusan seperti ini, dan ini menurut saya peluang yang luar biasa buat Sobat Pintar, apalagi seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Luki, cukup luas sekali, bahkan lebih besar peluangnya untuk langsung diterima di pekerjaan, karena hubungan dengan industri cukup erat, seperti Mas Wahyu ini contohnya sudah bekerja 1 tahun sebelum lulus tahun 2020 lalu. Dan mungkin dengan sesi ini kita akhiri untuk AP Live Kepoin Profesi dan Jurusan pada malam hari ini. Dan kita akan kembali untuk AP Live AP Kepoin Profesi dan Jurusan untuk jurusan yang lainnya dan profesi yang lainnya. Tentunya nggak kalah keren, dan setiap untuk nantinya akan diinformasikan di Instagram Aku Pintar maupun sosial media yang lain. Mungkin cukup itu dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat beristirahat, dan stay safe, selalu sehat lah buat Sobat Pintar semuanya. Terima kasih Bapak Luki, terima kasih Mas Wahyu, selamat malam semuanya Sobat Pintar. Bye-bye. Yo Sobat Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.